Bab 118. Sekelompok orang berlutut di aula pengadilan daerah. Terlihat bandit, anggota keluarga kaya, inspektur, petugas patroli, dan penduduk desa. Iqbal duduk di kursi utama. Ketika melihat berbagai bukti yang ada, amarah pun berkecamuk dalam hatinya. Dia sungguh tidak menyangka bahwa Wira bukan hanya memahami sejarah, tetapi juga menguasai cara memerintah negara. Wira bahkan begitu pintar dalam memimpin pasukan. Dia membawa sekelompok penduduk desa untuk melenyapkan desa Tiga Harimau. Iqbal yang telah menjabat selama sebulan lebih tentu tahu betapa kejamnya para bandit di desa Tiga Harimau. Patut diketahui bahwa Fadil yang merupakan seorang jenderal militer selalu menghabiskan jutaan gabak setiap tahunnya, tetapi masih gagal menjatuhkan desa Tiga Harimau. Di sisi lain, Wira yang hanya membawa sekelompok penduduk desa justru berhasil memusnahkan mereka dalam semalaman. Dia benar-benar seperti seorang dewa perang. Kelahiran jenius seperti ini di kerajaan Nuala adalah keberuntungan para rakyat dan istana. Iqbal berkata dalam hati, aku harus menulis surat untuk penasihat kiri lagi. Aku harus menyuruhnya meminta istana mengundang Tuan Wira. Tuan Wira bisa mengembangkan bakatnya di masa-masa sulit seperti ini. Keluarga Silali ini memang brengsek, berani sekali mereka mencelakai Tuan Wira. Mereka benar-benar kejam. Jadi, Iqbal pun memutuskan untuk melenyapkan keluarga Silali demi keselamatan Wira. Interogasi kasus ini berjalan dengan lancar. Supaya tidak disiksa, Kadir menjawab semuanya dengan jujur. Dia hanya meminta agar bisa mati lebih cepat. Pengadilan juga telah memeriksa surat perjanjian yang dibuat Kadir dan Darius. Di atasnya memang terdapat tulisan dan sidik jari Darius. Saksi dan bukti sudah terpampang jelas. Tidak ada yang bisa mengelak lagi sekarang. Tepat ketika Iqbal hendak menjatuhkan hukuman, Radit tiba-tiba memasuki aula pengadilan daerah. Begitu melihat kedatangan Radit, mata Darius langsung berbinar-binar, seakan-akan telah melihat penyelamatnya. Dia yakin bahwa putranya telah membayar mahal Radit supaya bersedia datang untuk membelanya. Asalkan Radit bisa membujuk Iqbal, Darius pun bisa lolos dari musibah ini meski harus menghabiskan kekayaannya. Radit menghampiri sambil tersenyum canggung dan berkata, "Yang mulia, tolong beri aku waktu untuk bicara sebentar." Iqbal menyahut dengan dingin, "Pak Radit, aku sedang menangani kasus. Kalau ada masalah, kita bicarakan setelah proses persidangan selesai." Ekspresi Radit agak berubah setelah mendengarnya. Dia tahu bahwa dia seharusnya pergi sekarang, tetapi Mahendra telah menjanjikan uang 2 juta gabak kepadanya. Jadi, Radit memberanikan diri untuk maju dan berkata, "Yang mulia, tolong lepaskan keluarga Silali. Mereka akan membayar pajak penuh tahun ini, juga bersedia menyumbang 3 juta gabak untuk pengadilan daerah." Iqbal langsung memicingkan matanya seraya menimpali, "Pak Radit, kamu ingin aku melanggar hukum untuk keuntungan pribadi?" "Bukan begitu," ujar Radit yang ekspresi sontak berubah drastis. Dia menangkupkan tangan sambil mundur, lalu memberi tatapan pasrah kepada Darius. "Mampuslah aku," batin Darius sembari memejamkan mata dengan putus asa. "Sekarang, aku akan membacakan hukuman atas kasus persekongkolan Darius dan Kadir," ujar Iqbal seraya mengangkat palunya. Ketika dia bersiap-siap untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Harsa tiba-tiba berjalan masuk ke aula pengadilan. Dia menyela, "Kak Iqbal, apa kita bisa bicara sebentar?" Begitu melihat Harsa, tatapan Darius yang dipenuhi keputusasaan menjadi bersemangat kembali. Mahendra pernah memberitahunya bahwa Harsa dan Iqbal memiliki hubungan yang sangat dekat. "Harsa, meskipun kita dekat, proses persidangan sedang berlangsung sekarang." Iqbal melanjutkan dengan ekspresi datar, "Kalau urusan pekerjaan, langsung katakan sekarang, kalau bukan, kita bicarakan setelah semua ini selesai." Ini menyangkut keduanya. Harsa menangkupkan tangannya, lalu menjelaskan, "Aku baru memahami masalah keluarga Silali barusan. Mereka memang melanggar hukum kerajaan Nuala karena memasok barang-barang untuk para bandit. Tapi, mereka juga terpaksa. Waktu itu, Paman Darius diculik dan dipaksa bersumpah menjadi saudara angkat dengan Kadir. Dia mengirimkan sandang dan pangan juga karena diancam. Jadi, kuharap Kak Iqbal menyelidikinya dengan teliti dan memberikan hukuman ringan," lanjut Harsa. Iqbal bertanya dengan murung, menjadi saudara angkat dengan bandit dan memasok barang-barang memang karena terpaksa. Tapi, dia juga menyuruh desa Tiga Harimau menyerang dusun Darmadi pada malam hari dan membunuh Tuan Wira. Bukti sudah terpampang jelas. Bagaimana dengan kejahatan besar ini? "Ini, aku nggak tahu tentang ini," sahut Harsa sambil mengernyit. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan mundur. Ketika Mahendra mencari Harsa, dia hanya menyebutkan tentang keluarga Silali yang dipaksa oleh desa Tiga Harimau waktu itu. Dia sama sekali tidak membahas tentang desa Tiga Harimau yang ingin membunuh Wira. Meskipun tidak menyukai Wira, Harsa tidak pernah berpikiran untuk mencari orang membunuhnya. Dia hanya ingin Wira bercerai dengan adiknya. "Harsa, kamu nggak boleh pergi begitu saja. Gimana nasib paman nanti? Keluarga Silali dan Linardi adalah teman dekat," teriak Darius. Penyelamat yang paling diharapkannya telah pergi. Darius yang panik pun menangis. Bab 119. Bam! Iqbal memukul meja dengan palu di tangannya, lalu berteriak di pengadilan, "Hukumannya 10 kali tamparan." Plak, 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 2 petugas pengadilan bergegas menghampiri dan memukul dengan tongkat sebanyak 10 kali. Mulut Darius seketika berlumuran darah. Dia pun menangis terseduh-seduh seraya mengeluh.
Hukuman untuk kasus ini adalah... Tepat ketika Iqbal kembali mengangkat palunya dan hendak mengumumkan hukuman, lagi-lagi terjadi sesuatu di luar dugaannya. Seorang pria parubaya tiba-tiba masuk ke pengadilan daerah. Dia bertubuh tinggi dan tegap, bermata tajam, dan memiliki sebuah golok di pinggangnya. Orang ini tidak lain adalah Fadil Kaban, Jenderal Militer Kabupaten Uswal. Jenderal Militer bertanggung jawab atas keamanan suatu kabupaten. Dia adalah pemimpin dari para petugas keamanan, prajurit, petugas patroli, dan pemanah. Dia memiliki kekuatan terbesar di seluruh kabupaten. Menangkap perampok dan melenyapkan bandit pun merupakan tugas seorang jenderal militer. Begitu memasuki aula pengadilan, Fadil langsung menangkupkan tangannya dan berteriak dengan lantang, "Yang mulia, ada yang salah dengan kasus ini." Darius seketika menghela napas lega. Terlihat secercah harapan terakhir pada sorot matanya. Fadil adalah penyelamat terakhir yang bisa dimintai putranya untuk turun tangan. Jika Fadil tidak bisa menyelamatkan Darius, itu artinya dia benar-benar akan mati mengenaskan. Iqbal memicingkan matanya, lalu bertanya dengan dingin, "Apa yang salah?" Saksi dan bukti sudah lengkap, tetapi orang ini masih ingin mengacau. Iqbal tahu bahwa Fadil sudah disuap keluarga Silali. Sebagai seorang jenderal militer, Fadil ini sudah gagal menangkap para bandit, tetapi masih membela penjahat. Kesalahan besar, Fadil menjawab dengan lantang, "Yang mulia, Kadir dan Heru menguasai ilmu bela diri. Bawahan mereka adalah 30 bandit kejam yang sudah pernah membunuh orang. Meskipun tidak memimpin pasukan, Yang Mulia pasti tahu orang-orang seperti mereka bisa membunuh para penduduk desa dengan mudah, sebaliknya, mana mungkin para penduduk itu bisa membunuh mereka. Tapi, mereka malah mengangkut begitu banyak jenazah kemari. Apa Yang Mulia tidak merasa ada yang salah dengan ini?" tanya Fadil. Sekelompok penduduk desa berhasil menjatuhkan desa 3 harimau. Kejadian ini hanya akan mempermalukan Fadil yang gagal sampai berkali-kali. Jadi, Fadil harus menggagalkan kasus ini. Dengan begini, dia bukan hanya mendapatkan keuntungan dari keluarga Silali, tetapi juga mempertahankan martabatnya. Mendengar ini, Radit maju dan turut berbicara, "Yang mulia, Pak Fadil benar. Ada yang tidak beres. Kalau tidak diselidiki dengan jelas, orang-orang akan kecewa nantinya." Iqbal menyahut dengan muram, "Hasan sudah bilang, mereka menggunakan tipu muslihat untuk memaksa Heru turun dari kuda dan berjalan kaki. Mereka juga membuat jebakan untuk menghalangi jalan para bandit, lalu membunuh dengan panah. Hal ini sangat masuk akal." Sebenarnya, Iqbal sendiri juga tidak mempercayainya. Namun, dia tahu bahwa Wira memiliki rahasia. Iqbal juga tidak akan menggali kebenarannya jika Wira tidak mengatakannya. Lagi pula, bukti sudah terpampang jelas. Ini tidak masuk akal. Fadil memicingkan matanya seraya tersenyum sinis, lalu meneruskan, "Yang mulia, jumlah anak panah yang ditembakkan satu orang sangat terbatas. Mana mungkin penduduk desa sepertinya bisa memanah lebih dari 20 kali secara berturut-turut, bahkan berhasil mengenai para bandit. Selain itu, mereka menyerang Gunung Harimau Hitam pada malam hari, hanya ada cahaya bulan yang remang-remang. Jadi, tidak mungkin semua anak panahnya tepat sasaran. Orang-orang yang mati itu pasti bermasalah, belum tentu mereka adalah bandit desa 3 harimau. Dengan kata lain, penduduk dusun Darmadi belum tentu adalah pahlawan. Mereka mungkin saja adalah para bandit. Kumohon agar Yang Mulia menunda kasus ini untuk penyelidikan yang lebih ketat. Jangan sampai melepaskan orang jahat ataupun menyalahkan orang baik," seru Fadil. Para penduduk dusun Darmadi sungguh murka mendengarnya. Jenderal militer ini benar-benar pintar memutarbalikkan fakta. "Yang mulia, tolong selidiki ulang kasus ini. Hasil seperti ini akan sulit untuk meyakinkan publik. Selain itu, keluarga Silali bisa mengajukan banding karena ada yang tidak beres dengan kasus ini. Kalau kasus ini dibawa sampai ke kota pusat, masalah akan menjadi rumit nanti," ujar Radit sambil memberi isyarat mata kepada Darius. "Yang mulia, aku benar-benar tidak bersalah. Aku bukan penjahat. Aku akan mengajukan banding ke kota pusat," teriak Darius setelah memahaminya. Iqbal pun mengernyit melihat situasi ini. Dia tidak menyangka bahwa Fadil yang terlihat lebih berani dan kasar justru lebih sulit dihadapi dari Radit. Untuk sesaat, Iqbal tidak bisa memikirkan cara untuk menjatuhkan hukuman kepada keluarga Silali. "Yang mulia, para bandit ini memang dipanah olehku sendirian." Hasan yang sedari tadi diam akhirnya bersuara, "Kalau Yang Mulia tidak percaya, kita bisa mencobanya. Aku bisa memanah 50 kali secara berturut-turut, meskipun gelap, panahku tidak akan memeleset sedikit pun." "Yang mulia, dia sendiri yang ingin membuktikannya." Fadil seketika bersemangat. Dia memerintahkan, "Seseorang, cepat ambilkan busur dan panah kemari. Biar dia menunjukkan kekuatan memanahnya. Kalau tidak tepat sasaran, itu artinya dia berbohong dan ada rahasia besar di balik semua ini." Seorang petugas pengadilan mengambilkan busur, lalu memasang papan target di luar pengadilan daerah. "Tembak." Radit ikut menimpali, "Kalau kamu gagal, itu artinya kamu berbohong dan ada masalah besar dalam kasus ini." Di sisi lain, Darius menyaksikan semua ini dengan gembira. Dia yakin bahwa Hasan hanya membual barusan. Bab 120. Veteran yang direkrut oleh Iqbal hanya bisa memanah sebanyak 20 kali berturut-turut. Bahkan, panah yang diluncurkannya akan makin lama makin tidak akurat. Iqbal pun mengernyit melihat situasi ini.
Dia tidak mahir dalam urusan militer, tetapi tahu bahwa prajurit elit hanya bisa memanah sebanyak 20-30 kali. Lantas, mengapa Hasan ini berani membual seperti itu? Namun, Iqbal yakin bahwa Wira tidak mungkin mengutus orang ceroboh kemari. Mungkin, Hasan ini memang memiliki kemampuan seperti itu. Saat ini, Hasan menarik busurnya dan memasang anak panah. Ber, wosh wosh wosh. Tali busur bergetar, sedangkan anak panah memelesat di udara. Setiap serangannya tepat mengenai sasaran. Hasan memanah sebanyak 20 kali, 30 kali, 40 kali, dan akhirnya 50 kali. Tidak ada satupun anak panah yang memeleset. Semua orang yang berada di aula pengadilan daerah tercengang melihat kejadian ini. Teknik panah dan kekuatan lengan Hasan telah melampaui level orang biasa. Seorang jenderal bahkan tidak bisa memanah seperti ini. Fadil seketika menelan air liurnya. Dia terpikir akan sebuah ide lagi sehingga berkata, kalaupun kamu nggak bohong, bagaimana caranya membuktikan kamu bisa memanah meski gelap? Yang mulia, kita tunda dulu kasus ini. Setelah membuktikan kemampuan memanahnya di malam hari, baru kita ambil keputusan. Radit tentu menyetujui saran ini, asalkan tidak langsung diadili. Mereka masih memiliki waktu untuk memanipulasi kasus ini dan menyelamatkan keluarga Silali. Tepat ketika Iqbal hendak berbicara, Hasan tiba-tiba mengeluarkan penutup mata di sakunya sambil berkata, mudah saja. Silakan Yang Mulia melemparkan papan bambu sesuka hati. Wosh, mendengar ini, Iqbal merasa agak skeptis. Namun, dia tetap melemparkan sebuah papan bambu. Hasan memfokuskan pendengarannya, lalu bergegas berbalik dan menarik busurnya dengan gesit. Anak panah seketika mengenai papan bambu tersebut, bahkan mendarat di lingkaran ke-9 papan target. Aula pengadilan menjadi sunyi senyap karena kejadian ini. Semua orang terperangah melihatnya. Hanya Kadir yang membatin, teknik memanah Kak Hasan sudah menurun. Ketika menembak benda terbang waktu itu, anak panahnya selalu mengenai lingkaran ke-10, nggak pernah lingkaran ke-9. Tiba-tiba, ekspresi Fadil berubah drastis. Dia menghunuskan golok di pinggangnya, lalu membentak, siapa kamu sebenarnya? Di kerajaan Nuala, hanya beberapa orang yang memiliki keterampilan memanah seperti ini. Tapi, mata-mata yang diutus bangsa Agrel sangat pintar dalam memanah. Begitu mendengarnya, Radit langsung memuji dalam hati. Fadil menuduh Hasan sebagai mata-mata bangsa Agrel. Tuduhan seperti ini akan sulit untuk dibantah. Kasus ini akan menjadi sangat rumit jika melibatkan bangsa Agrel. Dengan demikian, keluarga Silali juga akan sulit untuk diadili. Darius menghela napas lega. Dia merasa dirinya sangat beruntung sehingga ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Dia pun membatin, Pak Fadil benar-benar hebat. Iqbal mengernyit seraya berkata, Hasan, kenapa keterampilan memanahmu bisa begitu hebat asalkan penjelasanmu wajar, tidak usah takut orang memfitnahmu. Hasan menyahut dengan ekspresi sedih, Yang Mulia, keterampilan memanahku diajari oleh Panglima Dirga saat aku masih bergabung dengan pasukan Sirah Hitam. Pasukan Sirah Hitam, Panglima Dirga, gumam Radit dan Fadil dengan terkejut. Iqbal sontak bangkit dari tempat duduknya. Dia bertanya dengan penuh semangat, Panglima Dirga yang mengajarimu. Siapa kamu? Mata Hasan seketika berkaca-kaca, dia memejamkan mata sehingga air matanya berlinang. Kemudian, dia menjawab, aku pengawal pribadi pertama Panglima Dirga. Bab 121. Radit dan Fadil sungguh tercengang mendengarnya. Pada tahun itu, Panglima Dirga membentuk pasukan Sirah Hitam. Tidak ada seorang pun yang berani menolak untuk tunduk pada pasukan ini. Sementara itu, prajurit pribadinya sudah pasti adalah yang paling elit. Mereka sanggup melawan 10 orang sendirian. Para pemilik Sirah Hitam ini memiliki kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Peringkat pengawal pribadi pun diurutkan sesuai jumlah pembantaian mereka. Orang yang menduduki 100 besar memiliki pencapaian besar dalam pertempuran. Menurut rumor, pengawal pribadi pertama Panglima Dirga telah mengikutinya bertempur kemana-mana. Jumlah orang yang dibunuhnya pun tak terhitung lagi. Jika tidak terjadi kecelakaan waktu itu, pengawal pribadi Panglima Dirga sudah menjadi pejabat sekarang. Pangkatnya bahkan di atas mereka semua yang ada di sini. Meskipun demikian, masih ada para petinggi yang turun tangan melindungi para pengawal pribadi itu agar mereka bisa kembali ke medan perang dan menghentikan bangsa Agrel untuk kerajaan Nuala. Namun, para pengawal pribadi itu memilih untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bekerja untuk negara lagi. Pak Radit, Pak Fadil, kalau kalian masih ingin memastikan identitasnya, bagaimana kalau kita sama-sama menulis surat pengajuan supaya bisa memeriksanya di Kementerian Perang? Tanya Iqbal dengan murung. Tidak usah lagi. Radit bergegas melambaikan tangannya seraya menyahut, bukti untuk kasus ini sudah sangat jelas. Yang Mulia, silakan umumkan keputusannya. Tidak perlu diragukan lagi, orang yang memiliki keterampilan memanah sehebat ini sudah pasti adalah pengawal pribadi Panglima Dirga. Aku sudah berpikir terlalu jauh. Yang Mulia, silakan selesaikan kasus ini, ujar Fadil dengan penuh wibawa. Kementerian Perang memiliki catatan tentang pengawal pribadi Panglima Dirga. Jadi, hal ini tidak bisa dipalsukan. Hasan menjadi prajurit selama 10 tahun dan kembali ke kampung halamannya 5 tahun lalu. Waktu yang dikatakannya ini sudah sangat tepat. Selain pengawal pribadi Panglima Dirga, tidak ada prajurit yang memiliki keterampilan memanah seperti ini.
Jika menulis surat pengajuan untuk Kementerian Perang, hal ini pasti akan menarik perhatian para petinggi, kasus ini juga akan menjadi makin rumit nantinya. Dengan demikian, mereka pun harus mengeluarkan lebih banyak uang, bahkan kehilangan jabatan dan masuk penjara. Pak Radit, Pak Fadil, kalian nggak boleh menelantarkanku. Aku nggak bersalah, teriak Darius dengan putus asa saat melihat kedua penyelamatnya pergi begitu saja. Melihat kejadian ini, orang lainnya pun ketakutan. Bukan hanya Hasan yang datang ke pengadilan daerah, tetapi Jamadi, Linus, dan Yanuar juga ada di sini sekarang. Kelak, Iqbal mulai membacakan keputusannya. Darius Silali bersekongkol dengan bandit, menyediakan sandang dan pangan untuk mereka, membahayakan seluruh kabupaten, juga menyewa pembunuh bayaran. Ini adalah kejahatan besar. Sebagai hukumannya, aset keluarganya akan disita dan dihukum pancung pada akhir November tahun depan. Bro, Darius terduduk lemas di lantai. Ekspresinya penuh dengan keputusasaan. Dia benar-benar menyesal sekarang, mengapa dia menuruti permintaan putranya untuk membunuh Wira. Jika bukan karena keserakahan dan ingin mendekati keluarga Linardi, mana mungkin keluarga Silali berakhir seperti ini. Kadir Rimba memimpin para bandit, menguasai Gunung Harimau Hitam, merampok para pedagang, melecehkan para wanita, dan melakukan pembunuhan. Dia juga akan dihukum pancung pada akhir November tahun depan. Lanjut Iqbal. Mendengar ini, Kadir membatin, Kak Hasan, anggap saja aku sudah membayarmu 3 utang nyawa. Sisanya akan kubayar di kehidupan selanjutnya. Tanu Bahar bersekongkol dengan bandit, dia akan dikirim ke daerah terpencil untuk menjadi prajurit selama 10 tahun, tambah Iqbal. Tanu yang ketakutan seketika merasa agak lega. Setidaknya, hukumannya lebih ringan daripada hukuman pancung. Iqbal berteriak lagi, Linus Husada lalai dalam tugasnya dan takut mati, dia akan dilengsarkan dari jabatannya sebagai inspektur. Mendengar ini, Linus yang berwajah pucat pun melirik Yanuar yang berada di sebelahnya dengan tatapan jahat. Dia membatin, bocah ini bilang sakit perut, tapi malah pergi ke desa 3 harimau. Gara-gara dia, rahasiaku pun terungkap. Yanuar Husada telah berdedikasi dan sangat berani. Dia berjasa dalam menjatuhkan para bandit. Mulai sekarang, dia dipromosikan menjadi inspektur desa Pimola. Lanjut Iqbal. Terima kasih, Yang Mulia, seru Yanuar dengan kebingungan. Yanuar awalnya tidak ingin datang ke kabupaten, tetapi Wira memaksanya untuk harus datang dan mengatakan ada hal baik yang menunggunya di sini. Sebelumnya, Yanuar masih tidak mengerti. Namun, sekarang dia sudah mengerti. Yanuar mendapatkan 60.000 gabak dan dipromosikan menjadi inspektur. Dia merasa dirinya seperti sedang bermimpi sekarang. Semua ini berkat Wira. Yanuar pun bertekad akan membalas budinya dengan baik di kemudian hari. Bab 122. Kemudian, Iqbal melanjutkan, Hasan, Zabran, dan penduduk dusun Darmadi lainnya telah berjasa karena menjatuhkan desa 3 harimau. Mereka telah memberantas bahaya untuk Kabupaten Uswal. Sesuai jumlah hadiah yang ada, mereka akan mendapat 1 juta gabak untuk penangkapan Kadir, 800.000 gabak untuk pembunuhan Heru, dan masing-masing bandit dihitung 10.000 gabak per kepala. Perintahkan departemen yang terkait untuk menyediakan 2,3 juta gabak sebagai hadiahnya. Jelas Iqbal. Terima kasih, Yang Mulia. Hasan memimpin para penduduk desa memberi hormat. Mendengar keputusan ini, Danu tetap tenang seperti biasanya. Sementara itu, Dodi, Sony, Danur, Herman, dan Hamid justru tampak sangat senang. Mereka sudah beberapa kali datang ke aula pengadilan daerah. Jadi, mereka sudah cukup familiar dan tidak ketakutan seperti sebelumnya lagi. Apalagi, mereka pernah melihat pemimpin kabupaten ini bersikap sangat hormat kepada Wira. Sejak kejadian ini, setiap ada penduduk dusun Darmadi yang datang ke pengadilan daerah, para petugas pengadilan pun akan tersenyum segan. Dusun Darmadi terlalu hebat, mereka tidak pernah gagal menjatuhkan pihak lawan, bahkan menjadi makin kuat setiap kali. Yang pertama adalah kepala desa, yang kedua adalah petugas keamanan dan kepala petugas patroli, lalu yang ketiga adalah para bandit dan keluarga kaya. Para penduduk ini benar-benar ganas. Siapapun yang berani mengusik mereka pasti akan mendapat ganjarannya. Lenyapnya desa 3 harimau dan jatuhnya keluarga Silali menggegerkan seluruh kabupaten. Topik ini menjadi buah bibir semua orang. Selain itu, para pedagang pun bersukacita mendengar berita ini. Sebelumnya, para bandit desa 3 harimau menguasai jalan utama dari Kabupaten Uswal ke kota pemerintahan Jagabu. Sebagian besar pedagang yang lewat pasti pernah dirampok mereka. Kini, desa 3 harimau telah dilenyapkan. Para pedagang pun merasa lebih aman untuk pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu. Di sebuah jalanan wilayah kota selatan, terdapat sekelompok penduduk sedang berkumpul. Tampak Agus dan keluarga, yang duduk di sebelah bergabung dengan mereka. Demi keselamatannya Agus menghabiskan 50.000 gabak untuk membeli sebuah rumah kecil di kabupaten. Agus terus berdiam diri di rumah selama beberapa hari ini dan sudah tidak tahan lagi. Jadi, dia memutuskan untuk keluar hari ini. Kalian sudah dengar berita itu. Desa 3 harimau sudah dilenyapkan. Total bandit yang tewas ada 40-50 orang. Heru bahkan tewas dengan kepala terpenggal. Sekarang, Kadir pun sudah masuk penjara. Apa pengepungan yang dilakukan Pak Fadil sukses besar? Pak Fadil, mana mungkin dia tega melenyapkan desa 3 harimau.
Dengan cara ini, dia baru punya alasan untuk mendapat bayaran 2 kali setahun. Kalau gitu, siapa yang sehebat itu sampai bisa melenyapkan mereka? Dengar-dengar, mereka penduduk dusun Darmadi. Mereka menyerang desa 3 harimau malam-malam. Apaan? Jangan bercanda, mana mungkin sekelompok penduduk desa bisa menjatuhkan desa 3 harimau. Kalau nggak percaya, kamu pergi ke pengadilan daerah saja. Kepala Heru digantung di luar. Banyak orang yang pergi melihatnya. Pemimpin kabupaten bahkan menghadiahkan penduduk dusun Darmadi uang sebesar 2,3 juta gabak. Sekelompok pria sibuk bergosip tentang kejadian ini. Agus tercengang mendengarnya. Dia membatin dengan heran, Wira dan lainnya berhasil melenyapkan desa 3 harimau. Apa yang kalian lakukan? Barang-barang ini nggak boleh diambil. Cepat lepaskan, teriak Mahendra sambil maju untuk menghentikan para petugas pengadilan yang menyita barang di kediaman mereka. Bu, seorang petugas pengadilan langsung menendangnya sembari memperingatkan, kami akan membawamu ke penjara kalau masih berani menghalangi pekerjaan kami. Mahendra bergegas bangkit, lalu memaki dengan marah, kamu hanya pejabat rendahan. Beraninya kamu menendang cendekiawan terhormat sepertiku. Cendekiawan berpangkat tidak akan dihukum begitu saja di depan publik. Jika seorang pati ingin menghukum cendekiawan, mereka harus membuat surat pengajuan untuk mencopot pangkat cendekiawan terlebih dahulu. Bu, petugas pengadilan itu menendang lagi dan berkata, kamu kira dirimu masih cendekiawan terhormat. Ayahmu melakukan kejahatan besar, pemimpin kabupaten sudah mengajukan pencopotan pangkatmu. Kamu hanya pedagang rendahan sekarang. Kalau berani sok hebat lagi, aku akan mematahkan kakimu. Enggak, ini enggak mungkin, seru Mahendra dengan panik. Kemudian, dia langsung berlari ke kediaman Linardi. Harta keluarganya telah disita, pangkatnya telah dicopot. Bagaimana dia bisa membalikkan situasi ini lagi? Mahendra pun berlari sempoyongan hingga akhirnya tiba di kediaman Linardi. Begitu dia ingin masuk, seorang pelayan segera menghentikannya. Tuan Muda Mahendra, Tuan Muda Harsa nggak terima tamu hari ini. Silakan kembali. Apa? Mahendra yang marah langsung menyerbu ke depan pintu. Dia berusaha menahan emosinya, lalu berlutut di depan pintu kediaman Linardi sambil berteriak, Saudara Harsa, apa kamu akan diam saja melihatku terpuruk seperti ini? Menurut Mahendra, asalkan dia bisa mempertahankan pangkatnya dan melewati ujian selanjutnya, keluarga Silali pasti masih punya harapan untuk bangkit. Bab 123. Bahkan, Mahendra yakin dia bisa membuat Wira si pecundang itu mati mengenaskan suatu hari nanti. Seorang pelayan menghampiri dengan membawa nampan berisi uang perak. Dia berkata, Tuan Muda Mahendra, Tuan Muda Harsa bilang dia nggak bisa membantumu. Uang ini adalah niat baik darinya. Kelak, keluarga Silali dan keluarga Linardi nggak punya hubungan apapun lagi. Selesai berbicara, pelayan itu langsung berbalik dan menutup pintu kediaman. Mahendra termangu untuk sesaat. Dia tiba-tiba melemparkan nampan di tangannya, lalu memukul pintu dengan marah sambil berteriak, Harsa, kamu kira aku ini pengemis? Kalau bukan karena adikmu, mana mungkin keluarga Silali jadi begini sekarang? Cepat keluar kamu harus memberiku penjelasan. Di dalam kediaman Linardi, Harsa mengernyit mendengarnya. Dia memang berharap adiknya berpisah dengan Wira, tetapi tidak pernah berpikiran untuk menyuruh orang membunuh Wira. Jika tahu keluarga Silali begitu kejam, Harsa tentu tidak akan meladeni mereka ataupun memberi mereka harapan. Orang yang bisa menghalalkan segala cara pasti bisa melakukan apapun. Jadi, keluarga Silali sama sekali tidak dapat dipercayai. Harsa, keluar, cepat keluar, teriak Mahendra. Setelah berteriak hingga lelah, pikirannya pun baru menjadi lebih jernih sehingga dia kembali ke kediamannya dengan lesu tanpa mengambil sepeser pun uang yang ada di tanah. Aset keluarga Silali telah disita. Namun, sebagai keluarga kaya di kabupaten, mereka masih memiliki banyak industri yang tidak diketahui siapapun. Kemudian, Mahendra datang ke sebuah toko untuk menyewa sebuah kereta kuda dan 4 pengawal. Dia pun meninggalkan Kabupaten Uswal. Darius sudah terkena masalah besar. Sekarang, orang yang bisa mengendalikan situasi kediaman hanya paman keduanya. Paman keduanya ini tinggal di kota pusat pemerintahan Jagabu. Dia bertanggung jawab atas pembelian dan pengangkutan garam. Jadi, keluarga Silali masih memiliki dukungan di kota pusat. Mahendra ingin meminta pamannya ini turun tangan. Mungkin, ayahnya bisa selamat dengan cara ini. Kalaupun ayahnya tidak bisa selamat, Mahendra akan menyuruh pamannya memikirkan cara untuk membunuh Wira. Dendam antara keduanya sudah sangat mendalam. Mereka ditakdirkan untuk tidak hidup bersama, harus ada salah satu yang mati. Setelah menempuh perjalanan sejauh 15 km, langit mulai gelap. Gedebuk, tiba-tiba, terdengar suara orang jatuh. Kereta kuda pun berhenti. Apa yang terjadi? Tanya Mahendra seraya membuka pintu kereta kuda. Setelah mendapati keempat pengawalnya itu tergeletak di tanah, dia melihat 3 orang bertopeng dan berpakaian hitam menghalangi jalannya. Ekspresinya sontak berubah. Dia buru-buru berkata, apa mau kalian? Aku bisa beri kalian uang. Kita bisa diskusi dulu. Salah satu pria berpakaian hitam itu melompat ke atas kereta kuda, lalu menimpali, aku nggak mau uang, yang ku mau adalah nyawamu. Mahendra pun ketakutan hingga memohon ampun, tolong ampuni nyawaku. Kita nggak punya perselisihan apapun. Kenapa kamu mau membunuhku? Pria berpakaian hitam itu langsung menikam dada Mahendra dengan pisau.
Kemudian, dia menjawab dengan suara serak, kalau keluarga Silali nggak menyuruh kami menyerang Dusun Darmadi, mana mungkin Kak Heru akan mati, mana mungkin Kak Kadir ditangkap. Apa alasan ini sudah cukup untuk membunuhmu? Kak, kamu Jamal, tanya Mahendra dengan terkejut. Tatapannya perlahan-lahan menjadi buram. Sementara itu, ketiga pria berpakaian hitam itu seketika kabur. Mereka menghilang di langit malam. Tidak berselang lama, keempat pengawal itu bangkit. Meskipun tergeletak tak berdaya barusan, mereka mendengar semuanya dengan jelas. Tuan muda sudah mati dibunuh Jamal. Apa kita kembali ke kabupaten untuk melapor sekarang juga? Gerbang kota sudah ditutup sekarang. Kita nggak akan bisa masuk. Besok saja baru berangkat. Tuan muda membawa 1 juta gabak, kan? Ya, banyak sekali uangnya. Kita nggak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Benar, gimana kalau kita, ibu kota kerajaan Nuala? Setelah lebih dari 10 hari, surat yang ditulis oleh Iqbal akhirnya sampai ke kabinet. Bagus, bagus sekali. Setelah membaca surat tersebut, Kemal Nugroho yang merupakan penasihat kiri memuji sembari tersenyum, meruntuhkan tembok kota, meningkatkan arus bisnis, mengembangkan hiburan malam, dan menciptakan lingkungan belanja untuk orang kaya. Ide ini benar-benar brilian. Begitu ide ini dijalankan, pajak di semua kabupaten pasti akan meningkat pesat. Pemuda bernama Wira ini masih muda, tapi sudah berwawasan luas. Iqbal juga sangat terpuji, dia nggak serakah dan jujur bahwa Wira yang memberi ide ini, lanjut Kemal. Pak Kemal, ujianmu sudah berlebihan. Dimas Sulaiman yang merupakan Menteri Perindustrian tersenyum sinis seraya bertanya, meruntuhkan tembok kota memang terlihat mudah, tapi dari mana uangnya? Begitu diruntuhkan, pencuri akan merajalela, bagaimana cara mengatasi kekacauan ini? Kalau terjadi perang dan ada mata-mata musuh di kota kita, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, pemuda bernama Wira ini memiliki motif tersembunyi. Dia mungkin mata-mata bangsa Agrel yang sengaja menawarkan strategi seperti ini. Iqbal ini benar-benar nggak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Strategi seperti ini bahkan diajukan olehnya. Dia seharusnya dilengsarkan dari jabatan pemimpin kabupaten. Bab 124. Kemal memicingkan matanya sembari menimpali, Pak Dimas, kamu ingin menurunkan jabatan pemimpin kabupaten semudah itu. Orang yang nggak tahu apa-apa mungkin akan mengira kamu ini sudah ganti profesi menjadi menteri personalia. Kerajaan Nuala memiliki seorang penasihat kanan, seorang penasihat kiri, dan 6 orang menteri. Masing-masing pun memiliki 2 orang sekretaris. Tahap awal pekerjaan adalah menangani semua pengajuan, lalu diserahkan kepada raja untuk dibaca. Pada akhirnya, Dewan Pengawas akan mengecap dengan segel dan menyebarkannya ke seluruh negeri. 6 kementerian dibagi menjadi Kementerian Personalia, Kementerian Ritus, Kementerian Perang, Kementerian Keadilan, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian. Ke-6 kementerian ini berhak untuk mengevaluasi ataupun memecat para pejabat. Kementerian Perindustrian adalah fondasi ke-6 kementerian ini. Mereka memegang kendali atas segala proyek nasional sehingga pekerjaan mereka paling melelahkan. Ekspresi Dimas seketika berubah. Dia berkata, yang bisa memecat penjabat tentu saja adalah Menteri Personalia. Wira dan Iqbal mengusulkan untuk meruntuhkan tembok pasar pasti karena punya motif tersembunyi. Menteri Perindustrian bertanggung jawab untuk mengawasi. Aku bersuara juga demi kerajaan Nuala dan Raja. Kabinet dibagi menjadi 2 faksi. Menteri Keadilan, Menteri Perekonomian, dan Menteri Perindustrian mendukung penasihat kanan, sedangkan Menteri Ritus dan Menteri Perang mendukung penasihat kiri. Sementara itu, Menteri Personalia yang memiliki status paling tinggi tidak berpihak pada siapapun dan hanya mendengarkan perintah raja. Perkataan Kemal barusan mengandung makna tersirat. Dia menuduh Dimas telah melakukan hal yang berada di luar ruang lingkup pekerjaannya dan ingin merebut hak Menteri Personalia. Iqbal sendiri pun berada di pihak penasihat kiri. Dimas memang kurang mempertimbangkan kata-katanya saat memfitnah Iqbal barusan. Kalau kamu memang berbicara demi kerajaan Nuala dan Raja, nggak seharusnya kamu langsung menentang tanpa melihat surat yang ditulis Iqbal. Dia telah menulis solusi untuk perobohan tembok pasar. Pak Dimas, kalau kamu masih menentang, aku curiga kamu yang punya motif tersembunyi, kata Kemal sambil melemparkan surat tersebut untuk menunjukkan kemarahannya. Selama lebih dari 200 tahun ini, kerajaan Nuala selalu menerapkan satu peraturan saat menangani urusan pemerintahan. Biasanya, kedua faksi pun tidak akan berdebat saat mengurus surat pengajuan karena peraturan ini. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada masalah besar yang melibatkan kekuasaan dan perubahan pemerintahan, faksi penasihat kanan selalu menentang kebijakan yang diusulkan oleh faksi penasihat kiri. Faksi penasihat kanan sama sekali tidak memedulikan situasi genting pada kerajaan Nuala dan bersikeras mendukung reformasi untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Semua ini mereka lakukan hanya untuk menentang faksi penasihat kiri. Setelah mengambil surat itu, dia mengernyit sebelum membantah, dia memang memberi usul yang bagus. Tapi, meruntuhkan tembok seluruh kota adalah tindakan besar. Hal ini bisa membuat para rakyat goyah dan memengaruhi fondasi negara. Kalau bangsa Agrel mengetahuinya, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Kalau Pak Kemal nggak setuju, kita tunggu penasihat kanan kembali saja. Setelah dia membacanya, baru kita buat keputusan dengan pemungutan suara, lanjut Dimas. Jika mereka benar-benar menuruti strategi yang ditulis di surat itu, kerajaan Nuala memang akan mendapat keuntungan besar. Namun,
Strategi tersebut diusulkan oleh Iqbal. Setelah dijalankan, prestise Kemal pasti akan meningkat. Jadi, mereka harus menentangnya. Faksi penasihat kanan memiliki 4 orang, sedangkan faksi penasihat kiri hanya 3 orang. Dimas yakin mereka akan menang. Baiklah, kita tunggu penasihat kanan. Ekonomi kerajaan Nuala sudah begitu krisis. Nggak mungkin dia menentangku setelah melihat kebijakan seperti ini, ujar Kemal dengan kesal sambil duduk kembali. Tidak lama kemudian, terlihat 6 pria tua berjubah ungu memasuki ruangan. Pria tua yang memimpin memiliki rambut dan janggut putih. Kulitnya masih terlihat lembut seperti kulit bayi, tatapannya tajam, sedangkan sosoknya penuh karisma. Orang ini tidak lain adalah Ardi Mufti, penasihat kanan yang otoritasnya hanya berada di bawah raja. Dimas bergegas menghampiri Ardi, lalu menyerahkan surat pengajuan tersebut. Iqbal, begitu melihat nama tersebut, Ardi langsung mengernyit. Setelah membaca sekilas, matanya pun berbinar-binar. Kemudian, dia memberikannya kepada orang di belakang seraya mendengkus dingin dan berkata, "Kalian bacalah." Sesaat kemudian, Menteri Personalia, Menteri Ritus, Menteri Perang, Menteri Keadilan, dan Menteri Perekonomian selesai membacanya. Mereka memberikan surat pengajuan tersebut kepada ke-16 sekretaris. Semuanya pun tampak sangat terkejut setelah membacanya. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang menyatakan sikap mereka. Setiap kali ada perselisihan besar di kabinet, faksi penasihat kiri dan kanan selalu mengambil keputusan dengan pemungutan suara. Pada dasarnya, faksi penasihat kanan yang selalu menang. Pak, sistem pemisahan area perumahan dan area perdagangan sudah diberlakukan sejak zaman dulu. Menurutku, merobohkan area pasar berarti menghancurkan sistem leluhur. Orang yang memberi usul ini pasti memiliki niat jahat. Menteri Keadilan dan Perekonomian sama-sama menentang. Konyol sekali, siapa bilang sistem leluhur nggak boleh diubah? Kerajaan Nuala telah berdiri selama 238 tahun. Masih berapa banyak sistem leluhur yang tersisa sekarang? Sistem harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Bab 125. Menteri Ritus dan Perang langsung menentang pendapat faksi penasihat kiri. Dalam sekejap, faksi penasihat kiri dan kanan mulai berdebat dengan sengit. Menteri Ritus membaca surat pengajuan tersebut dengan saksama tanpa menghiraukan lingkungan sekitarnya. Tidak terlihat emosi apapun di wajahnya. Lakukan pemungutan suara, kata Ardi tiba-tiba. Kemudian, dia menambahkan, aku rasa strategi ini kurang sesuai. Aku juga rasa begitu, ujar Menteri Perekonomian, Keadilan, dan Perindustrian dengan serentak. Mereka juga menentang strategi yang diusulkan Iqbal. Melihat situasi ini, Kemal mengernyit dengan geram. Dia ingin sekali meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setiap kali melakukan pemungutan suara, mereka selalu gagal menjalankan hal yang bermanfaat untuk rakyat dan negara. Menurut Kemal, jabatan penasihat kiri ini sungguh tidak berguna. Tiba-tiba, Gatot Handoyo sang Menteri Personalia yang sedari tadi diam tergelak dan berkata, memang ada yang kurang sesuai, tapi ada beberapa bagian yang bisa dijalankan juga. Menteri Perekonomian, Keadilan, dan Perindustrian seketika menoleh. Mereka menatap Gatot yang bukan rekan setim ini. Menteri Personalia biasanya tidak berpartisipasi dalam perdebatan antara kedua faksi. Apakah tindakan Gatot ini menunjukkan bahwa dia berpihak pada penasihat kiri? Apakah ini adalah perintah raja? Aku setuju, seru Kemal dan 2 menteri lainnya untuk menyatakan sikap mereka. Saat ini, situasi berubah menjadi 4 lawan 4. Lantaran hasilnya seimbang, mereka harus berdiskusi di aula istana dan raja yang akan membuat keputusan. Setelah melirik Gatot sekilas, Ardi melambaikan tangannya sambil memerintah dengan ekspresi datar, antarkan surat pengajuan ini ke ruang baca raja. Ketika ada hal yang harus didiskusikan di aula istana, mereka akan mengantar surat yang berkaitan ke ruang baca raja agar bisa dibaca terlebih dahulu. Keesokan harinya, pada rapat istana. Awalnya, rapat istana diadakan sehari sekali. Namun, sistem tiba-tiba diubah pada generasi ke-10 kerajaan Nuala menjadi 3 hari sekali. Tidak ada pejabat yang menentang hal ini sehingga akhirnya sistem ini menjadi permanen. Selain itu, para pejabat ibu kota di atas tingkat ke-6 boleh memasuki istana. Setelah bersujud memberi hormat, para pejabat memasuki aula istana. Raja Bakir yang menginap di istana Laksmi kemarin malam menguap, lalu berkata, cepat katakan kalau ada masalah. Kalau tidak, kalian sudah boleh bubar. Yang mulia, ada surat pengajuan yang harus didiskusikan. Kemal maju dan menjelaskan, Iqbal Mulyo, pemimpin Kabupaten Uswal mengirim surat pengajuan. Dia memberi usul untuk merobohkan tembok pasar, meningkatkan arus bisnis, dan mengembangkan hiburan malam. 3 strategi ini bisa meningkatkan pajak dan menambah kas negara. Saya, Menteri Personalia, Menteri Ritus, dan Menteri Perang menyetujui usul ini. Kami berharap Yang Mulia juga menyetujuinya, lanjut Kemal. Iqbal, ketika mendengar nama yang familiar ini, Raja Bakir mengernyit. Namun, begitu teringat bahwa strategi ini bisa meningkatkan pajak dan menambah kas negara, dia pun menguap dan berkata, baiklah, kita diskusikan masalah ini. Meskipun tidak menyukai Iqbal, Raja Bakir tahu bahwa kerajaan Nuala sedang dilanda krisis ekonomi. Jika strategi ini memang berguna, mereka bisa saja mencoba menjalankannya. Sebagai seorang raja, asalkan memiliki kekayaan dan kekuasaan, dia sudah bisa hidup santai selamanya.
Kemal mengernyit melihat reaksi Raja Bakir. Dia membatin, sepertinya, Raja nggak melihat surat pengajuan yang diantar ke ruang bacanya semalam. Bagaimana dia bisa memahami kehebatan strategi ini kalau nggak menimbang pro dan kontra yang ada dengan cermat? Iqbal bukan hanya mengirim surat pengajuan, tetapi juga mengirim surat untuk Kemal. Iqbal memberitahu Kemal bahwa dia sangat mengagumi Wira. Yang mulia, meruntuhkan tembok pasar sama saja dengan menghancurkan sistem leluhur. Iqbal pasti punya motif tersembunyi. Dia harus dihukum mati. Begitu tembok pasar diruntuhkan, pasti akan terjadi musibah jika ada perampok di dalam kota. Kalau terjadi perang dan mata-mata musuh menyelinap ke kota, mereka bisa menyerang dengan mudah. Bab 126. Orang yang memberi usul ini pasti ingin mencelakai kerajaan Nuala. Dia seharusnya dibawa ke ibu kota untuk menerima hukuman. Teriak seseorang dari faksi penasihat kanan. Iqbal juga sudah memikirkan strategi untuk mengatasi para perampok dan mata-mata. Meruntuhkan tembok pasar, meningkatkan bisnis, dan mengembangkan hiburan malam. Tiga ide ini bisa meningkatkan pembayaran pajak dan meningkatkan transaksi. Dengan begini, pajak yang diterima istana akan bertambah. Yang mulia, ini adalah strategi yang sangat brilian dan langka. Orang yang memberi usul justru harus diberi penghargaan. Kalau tidak, jenius mana yang bersedia membuatkan strategi untuk istana lagi? Saya setuju. Yang mulia seharusnya memberi hadiah kepada Iqbal dan Wira yang telah memberi usul ini. Faksi penasihat kiri bergegas maju untuk memberi dukungan. Hehe, Raja Bakir tersenyum melihat perdebatan antara kedua faksi. Setelah Aula Istana diam, dia baru bertanya, Gatot, bagaimana menurutmu? Yang mulia, jika tembok pasar benar-benar dirobohkan, kas negara setidaknya bisa bertambah sampai 2 kali lipat. Tapi, penanganan setelah tembok pasar dirobohkan harus sangat diperhatikan, jawab Gatot. Jawaban Gatot ini menyatakan sikapnya dengan sangat jelas tanpa menyinggung kedua belah pihak. Kas negara bertambah sampai 2 kali lipat, gumam Raja Bakir dengan mata yang berbinar-binar. Menurut orang kepercayaannya ini, strategi ini bisa dijalankan. Namun, Raja Bakir menoleh dan bertanya lagi, Ardi, bagaimana menurutmu? Ardi maju dan menjawab, Yang mulia, Provinsi Jawali terletak di perbatasan dan bangsa Agrel terus ingin bertindak belakangan ini. Mereka sepertinya ingin menghancurkan aliansi yang dibuat 5 tahun lalu. Kalau meruntuhkan tembok pasar sekarang, takutnya rakyat akan takut dan musuh memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Kalau Provinsi Jawali berada dalam bahaya, Kerajaan Nuala akan kehilangan satu provinsi lagi. Kerugian yang ada pada strategi ini lebih besar dari keuntungannya. Jadi, saya harap Yang mulia bisa mempertimbangkannya dengan baik, lanjut Ardi. Raja Bakir mengernyit mendengarnya. Bangsa Agrel adalah momok terbesar Kerajaan Nuala. Pasukan rahasia naga juga melapor bahwa mereka sepertinya berencana mengutus pasukan belakangan ini. Melihat Raja Bakir mulai ragu dan ingin menyerah, Kemal segera maju untuk berbicara lagi. Yang mulia, kalau bangsa Agrel menyerang, kita harus bersiap untuk perang. Tidak mungkin kita menyerah atas strategi ini hanya karena masalah kecil. Kas negara yang kosong harus segera diisi kembali. Bagaimana kita bisa melawan bangsa Agrel kalau kas negara kosong? Saya harap Yang mulia segera memberi perintah untuk menjalankan strategi ini agar bisa mengisi kas negara, jelas Kemal. Yang mulia, masalah ini sangat penting, tolong dipikirkan lagi. Seru Ardi. Tolong dipikirkan kembali, Yang mulia, ujar para menteri satu persatu. Raja Bakir mengernyit melihat situasi ini. Dia melirik penasihat kanan, lalu melirik penasihat kiri lagi. Kemudian, dia mengempaskan lengan jubahnya dan berkata, kalian diskusikan lagi masalah ini. Beritahu aku kalau sudah ada keputusan. Bubar, semuanya. Dengan demikian, rapat istana berakhir. Faksi penasihat kanan tampak sangat bangga. Setiap pengambilan keputusan selalu berakhir seperti ini. Begitu mereka mendiskusikannya kembali, menteri personalia yang entah berpihak pada siapa pasti akan berhasil dibujuk oleh penasihat kanan. Pada akhirnya, Gatot pun akan mendukung mereka. Kemal tampak sangat murung. Dia berjalan keluar dari aula istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Strategi ini jelas-jelas sangat bermanfaat bagi rakyat dan negara. Namun, sekelompok pejabat yang tidak bekerja dengan baik ini malah berusaha menghentikan mereka demi memperebutkan kekuasaan. Orang-orang ini sama sekali tidak memedulikan kerajaan Nuala yang dilanda krisis. Setelah meninggalkan aula istana, Raja Bakir datang ke ruang bacanya dan memerintah, ambilkan surat pengajuan yang ditulis Iqbal. Meskipun masih tidak yakin, Raja Bakir tahu apa hal terpenting untuk menjadi seorang raja. Baik, sahut seorang Kasim. Kemudian, dia bergegas menyerahkan surat tersebut kepada raja. Strategi ini memang bisa dijalankan. Hanya saja, waktunya kurang tepat. Bangsa Agrel membuat pergerakan besar belakangan ini. Kalau merobohkan tembok pasar dan orang-orang panik, hal ini akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Wira ini masih begitu muda, tapi sudah punya ide sehebat ini, ujar Raja Bakir. Sesudah membaca surat pengajuan itu, Raja Bakir melemparkannya ke sebelah. Dia bangkit dan berkata, aku mau ke Istana Laksmi. Raja Bakir baru menikahi seorang selir baru yang merupakan wanita tercantik di provinsi seberang. Selir itu pun tinggal di Istana Laksmi. Saat ini, Dodi sedang mengendarai kereta kuda. Sementara itu, Gabrata bersaudara menunggangi kuda dan berjaga di segala sisi kereta kuda.
Di dalam kereta, Wira menyibakkan tirai kereta dan berkata, Gavin, aku dengar kalian nggak pergi ke pengadilan daerah kemarin. Kalian juga nggak berkumpul dengan yang lainnya. Apa ada masalah?